Silakan Pipi Go. Kak mau tanya, Hmm, aku kan ragu, masih ragu nih ragu apa untuk tuh? ya mau mau agamanya apa gitu. Oke, lalu? Aku mau nanya, Hmm. eh bisa nggak Kak Elia ngasih aku eh kayak ngeyakinin aku kalau Kristen tuh yang benar? Oke, begini. Anggaplah agama itu sama. Jadi kamu sedang cari pintu ya. Kamu sedang mencari pintu. Anggaplah itu sama semua. Sama semua. Nggak ada bedanya. Sama-sama tawarin surga kok. Semua tawarin surga. Anggaplah semua sama saja. Semuanya tawarin surga. Tapi coba kamu lihat yang ada di dalam agama itu masing-masing. Siapakah yang bisa mengalahkan yang menyebabkan kamu tidak bisa ke surga? Orang tidak bisa ke surga itu karena kejahatannya, dosanya. Orang semua agama tawar surga, tapi apakah agama itu telah mengalahkan kuasa yang menghalangi kita ke surga? Selain Yesus, nggak ada. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Agar kita yang harus mati tidak lagi dikuasai kematian itu. Itu tujuannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Anggap semua sama. Apa sih yang ditawarkan? Sorga semua. Tapi mereka mereka menyelesaikan nggak penyebab kamu tidak bisa ke surga itu apa? Orang semua itu sepakat yang buat kamu ke surga itu perbuatan baikmu, yang buat kamu ke neraka itu dosamu. Nah, ada nggak di semua agama itu selain Yesus yang mengalahkan dosa-dosa? Nggak ada. Dan yang kedua yang paling penting, Tuhan Yesus mengajarkan kasihnya, dia mengajarkan hukumnya, dia melakukan itu enggak? Melakukan itu. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu, dan lain sebagainya. Dia melakukan itu loh. Sedangkan di tempat lain, mohon maaf, dia mengajarkan sorga, tapi perbuatannya, anak kecil aja dikawini. Hmm, Istrinya banyak, suka bunuh orang, menghalalkan darah orang. Kebenaran apa yang datang? Tuh sekejam itukah Tuhan kalau tidak mau beriman kepadanya, penggal kepalanya, halalkan darahnya. Dia mengaku kepada dia mengaku bahwa kamu ke surga, tapi dia sendiri masih didoakan. Kepastian apa yang kamu peroleh dari dia yang belum tentu di surga? Sedangkan Kristus dia bangkit disaksikan ratusan orang. Itu data sejarah. Dia naik ke surga itu dilihat ratusan orang. Dia bangkit itu menghebohkan masa itu. Orang-orang terheran, lu dia kan udah mati kok bangkit kembali. Artinya apa? Orang-orang itu keheranan betapa berkuasanya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi makanya saya tanya sama kamu, kamu itu beragama, kamu itu mencari apa? Saya selalu berkata begini, percaya Yesus atau tolak Yesus is not about you're smart or not. Kamu masalah kamu orang pintar atau enggak pintar. No, kamu percaya atau tidak percaya Yesus itu tergantung kamu menyadari enggak sih? Kamu mengakui enggak sih bahwa kamu itu berdosa? kalau kalau misalnya mengakui tapi nggak dibaptis gimana Kak? Enggak boleh. Karena Oh baptisan berarti wajib, boleh, harus harus itu. karena kalau kamu percaya, kamu pasti kalau kamu mengaku percaya Yesus, maka kamu melakukan apa yang Yesus mau. Matius 28 ayat 19, baptisan. Karena baptisan itu adalah kamu dipersatukan dengan kematian Yesus. Kolose 2 ayat 11. Jadi harusnya kita yang mati karena dosa.
Tapi di dalam baptisan, kita itu mati bersama Yesus di kayu salib. Sehingga kematian yang seharusnya kita tidak terima, kita terima. Itu digantikan oleh dia. Jadi ketika kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia baru. Ya meskipun memang ketika kamu sudah dibaptis, mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa. Tapi kamu punya imam besar yang memerantarai kamu kepada Bapa, yang menjadi pengampunan dosa-dosa. Ingat loh, Kalau baptis tuh harus pakai pendeta atau bisa sendiri, Kak? kamu nggak bisa sendiri dibaptis. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu Hmm. kalau memang mau dibaptis, kalau memang mau percaya Yesus, gini, menjadi orang Kristen itu bukan seperti mengucapkan dua kalimat. Tahu ya maksud saya ya? Sah. Enggak. Kamu harus mengerti dulu mengapa kamu beriman. Saya pun kalau misalnya saya disuruh membimbing kamu, saya pun nggak akan kasih kamu ke pester baptis dia pester. Karena saya belum mau membaptis orang. Tapi kamu tanpa pengertian, kamu mengerti dulu. Kenapa sih Kak Elia saya harus percaya Yesus? Apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda? Dan mengapa saya harus ikut dia? Ya, ingat Tuhan Yesus itu menarik kamu, tidak menawarkan kamu kemewahan, kekayaan loh. Artinya, kekristenan itu bukan tipuan. Karena kalau seandainya itu tipuan, itu akan menyenangkan hati manusia. Sedangkan ajaran Yesus itu menentang human desires. Ya, sedangkan pengajaran-pengajaran yang lain, dia tawar ini, tawar di surga ada begini, 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 begini. Iya toh? Tuhan ikut Yesus tuh nggak tawar dia, kamu ikut aku, kamu kaya, kamu ini enggak. Kamu ikut aku, kamu pikul salibmu, kamu rela menderita. Kenapa? Karena upahmu menanti di surga. Kamu tidak dicipta untuk di tempat dunia yang berdosa ini. Tapi kamu dicipta untuk dunia langit bumi baru yang tanpa dosa. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, mau dibaptis, tak segampang itu. Kamu harus belajar, kamu mengerti, dengan demikian kamu merenungkan. Ketika kamu sudah merenungkan, oh I got it. Kamu Oh, butuh belajar dulu baru dibaptis gitu, harus, Kak. kamu harus mengerti dulu. Kenapa kamu beriman? Biar kamu tidak jadi orang Kristen abal-abal. Karena percuma kamu dibaptis, tapi kamu tidak punya pemahaman iman yang benar, orang lain kamu bisa keluar lagi. Untuk apa? Jadi kamu belajar, kamu mengerti, kamu dibimbing dulu, kamu punya pengetahuan dulu yang benar, kamu kuat di dalam iman, kamu mantap di dalam pemahaman, maka kamu putuskan dibaptis. Ketika kamu dibaptis, kamu berjalan mengerjakan keselamatanmu itu. Itu yang penting. Yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Kalau orang berusaha masuk surga, coba logikanya begini deh. Adam itu dilempar ke neraka, dilempar ke bumi itu karena satu dosa. Lalu kita yang bermandi dosa ini berusaha untuk masuk surga. Mm-mm. Nah, maka kita butuh bahtera. Yesus sendiri yang tidak berdosa. Siapa yang bilang Yesus berdosa? Yang menyalibkan dia aja berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun sama dia. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidakbersalahan dialah, kita dianggap tidak bersalah. Karena yang tadinya kita bersalah, dianggap menjadi tidak bersalah karena iman kepada dia yang tidak bersalah namun dibuat bersalah oleh karena kita. Jadi kamu perlu tahu, kekristenan itu sangat dalam sekali. Dan kamu harus mendalami itu agar kamu itu sharp, kamu terbentuk, karakter kamu itu kuat. Jadi orang Oh, ini Kak, katekisasi ini ada di komen katanya katekisasi. Itu belajarnya. katekisasi, kamu bisa ikut ke gereja tertentu, kamu bisa ikut belajar dengan mereka, itu namanya katekisasi. Untuk mengajarkan kamu iman kekristenan itu seperti apa. Gitu. Oke, Ya. Kak Elia, makasih. Jadi kamu belajar dulu, kalau kamu memang mau ikut Yesus,
sungguh-sungguh pada Yesus, mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan seperti kenapa sih Allah itu Tritunggal apa segala macam. Itu semua sudah ada Iya, jawabannya. Ya. kalau baca di Google nggak paham. Jadi Tritunggal itu begini, Tritunggal itu tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi menyembah Allah yang satu, tetapi Allah yang satu dengan seperti apa dia. Saya satu, tapi saya punya tiga realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia dong. Firman saya pasti manusia dong. Roh saya pasti manusia. Tapi nggak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Allah pun begitu. Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini adalah Allah. Di dalam dia punya firman. Dan di dalam dia punya roh. Kalau Bapa ini Allah, maka firmannya pastilah Allah dan rohnya pastilah Allah. Karena kalau saya adalah manusia, firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Nah, Yesus itulah firmannya Allah itu. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus itu firmannya Bapa yang adalah Allah. Akal budinya Bapa sendiri yang menyatakan siapa Bapa. Nah, firman itu yang menyatakan siapa Bapa itu menjadi manusia agar manusia mengenal Bapa. Nah, aku nggak lihat muka kamu gimana, tapi firmanmu menjadi suara di telinga saya sehingga saya tahu kamu siapa. Saya dekat sama kamu. Meskipun saya nggak tahu muka kamu seperti apa, tapi melalui firmanmu yang jadi suara di telinga saya bisa dekat sama kamu. Saya bisa kenal siapa kamu. Saya tahu kamu siapa. Saya tahu kamu tinggal di mana. Nah, kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu Bapa itu siapa. Tapi Bapa itu melalui firmannya yang jadi manusia. Sehingga kita manusia tahu siapa Allah yang benar itu. Itulah itu. Enggak sulit kok. Gampang dimengerti. Yang membuat sulit itu karena kita sudah terlanjur didogma untuk membenci kekristenan Tritunggal. Tunggalnya diabaikan, trinya digembor-gemborkan. Seakan-akan ada berapa Tuhan. Nah, makanya itu yang saya katakan sama kamu perlu belajar, kamu perlu dikuatkan, kamu perlu dibimbing. Agar apa? Agar semua pertanyaan kamu itu dijawab tuntas dulu dengan bukti-bukti yang membuat kamu, oh begitu, enggak ada keraguan lagi. Nah, ketika kamu sudah mantap percaya, tidak ada keraguan lagi, beri diri dibaptis. Agar ketika kamu dibaptis, iman kamu itu tidak suam-suam kuku dan hatimu itu tidak mendua. Tapi fokus kepada dia sehingga buahmu pun lebat. Ketika kamu sudah masuk kepada siapa. Kak, satu lagi, kalau kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kita belajarnya dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau keduanya? Perjanjian lama itu, nah kamu harus tahu dulu, mungkin kamu berpikir begini, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang direvisi. Iya, Nah, bukan begitu. terus gimana? Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, jadi kan Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Nah, perjanjian lama itu tulisan Musa 3500 tahun lalu, tulisan Yeremia 2200 tahun lalu, tulisan Yesaya 2700 tahun lalu. Nah, nabi-nabi ini itu bernubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, Musa, Yeremia, Yesaya itu isi perjanjian lama itu. Nah, perjanjian baru adalah tulisan mengenai setelah kelahiran Yesus. Jadi ini Yesus, perjanjian lama di sini, perjanjian baru di sini. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang direvisi, dikotak-katik lalu jadi baru, enggak.
Kenapa disebut perjanjian lama? Karena janji yang lama itu apa? Akan datang seorang Mesias. Itu perjanjian lama. Janji yang lama itu adalah akan datang seorang juru selamat. Nah, janji yang baru adalah juru selamat sudah datang. Maka keselamatan sudah datang. Itu isinya. Ini Kak, perjanjian lama itu nubuatan. Nubuatan tuh apa Kak? Ini sekalian nanya. Nubuatan itu adalah prediksi dari Tuhan sendiri, wahyu dari Tuhan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan. Oh, Jadi Tuhan sendiri berkata nih kepada Musa, nanti aku akan membangkitkan juru selamat. Nah, lalu dia berfirman kepada Yesaya, juru selamat itu nanti akan dipaku di salib. Dia akan menderita sengsara. Lalu Tuhan berkata kepada Daud, nanti juru selamat itu akan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berkata kepada Mika, nanti juru selamat itu akan lahir di kandang domba. Dia berkata kepada Yehezkiel, nanti juru selamat itu akan disebut sebagai anak Allah. Nah, dan ketika Yesus lahir, apa yang Tuhan katakan kepada Daud, Musa, Adam, Yeremia, Yesaya itu digenapi di dalam Yesus. digenapi maksudnya Kak? Digenapi artinya ketika Tuhan berkata kepada Mika nanti dia akan lahir di kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, nanti dia akan dipakukan, Yesus dipakukan. Ketika Tuhan berkata kepada Daud, nanti Mesias itu yang kukirim itu, nanti dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Yesus di kayu salib berkata, Eli Eli lama sabachthani. Baru si Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, nanti juru selamat itu hanya keturunan perempuan, bukan laki-laki. Maka Yesus hanya lahir dari Maria, tidak hasil perkawinan dari Yusuf. Baru Tuhan berkata kepada Yesaya bahwa Mesias itu akan menderita. Dia akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, bukan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Yesus ternyata mati tidak dalam keadaan berdosa, tapi oleh karena dosa-dosa kita. Itu disebut penggenapan. Jadi apa yang Tuhan wahyukan tentang Mesias yang akan datang, apa yang Tuhan janjikan, seperti apa ciri-ciri Mesias itu sempurna di dalam Yesus semua. Makanya Yesuslah Mesias itu. Gitu. Oh, berarti harus kita baca keduanya ya Kak? Harus dong, nggak bisa nggak dibaca. Karena kalau kamu baca perjanjian baru, kamu bingung. Kenapa tiba-tiba begini, tiba-tiba begini? Kenapa dia tiba-tiba disalib? Kenapa dia tiba-tiba lahirnya di kandang domba? Kenapa dia tiba-tiba lahir dari Maria? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kenapa dia tiba-tiba dipaku? Kenapa dia tiba-tiba disalibkan di antara di tengah-tengah kedua penjahat? Karena semuanya itu telah Tuhan sebutkan di perjanjian lama, dijanjikan. Gitu loh. Bahkan Yesus disalibkan, diletakkan di antara dua penjahat. Itu telah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Mesias itu nanti itu akan disalibkan di antara dua penjahat. 700 tahun jaraknya. Tapi bisa terpenuhi. Padahal perjanjian lama itu kamu tahu itu bukan buatan orang Kristen. Karena perjanjian lama sudah ada sebelum Yesus lahir. Makanya Tuhan Yesus dalam mengajar mengutip perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah kisah mengenai Yesus sendiri. Surat-suratnya Rasul. Gitu. Oke, paham Kak Elia. Makasih. Jelas. Gitu ya, jadi kalau kamu mau bertanya apapun ya, kamu boleh tanyakan kepada orang yang tepat. Kamu boleh tanya kepada saya, nanti saya bisa gabungin kamu ke grup, nanti saya kasih ke pembina khusus biar kamu diajar, kamu dibantu. Masalah kamu mau memberi diri dibaptis itu urusan kamu. Tapi kita itu ingin membantu kamu agar kamu tidak tersandung. Yang selama ini membuat kamu terhalang itu apa? Nah, kita bantu jawab. Ya, kita nggak bisa membuat kamu itu memaksa kamu untuk percaya. Kita berdoa agar roh Tuhan itu memberikan kamu hikmat, agar kamu bisa mengerti apa yang kita ajarkan itu.
Kalau kita nggak punya kemampuan, saya nggak punya kemampuan untuk membuat kamu percaya, nggak punya. Tapi kalau kamu merendahkan hatimu, kamu menyadari dan kamu mengakui, dan kamu merendahkan dirimu, Tuhan akan melihat kerendahan hatimu dan Dia akan mengaruniakan kamu pengertian. Maka kamu bisa percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu bisa tanya saya. Atau nanti kalau kamu Kak, saya mau ini, nanti saya kasih ke yang lain. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih. Malam. Iya, Tuhan berkati ya. Gitu ya. Jadi hidup memang adalah pilihan, tetapi Kristus adalah penawar. Saya tuh kalau diperhadapkan pada hal-hal yang seperti itu, ya harus dibawa mereka biar jiwanya tidak terhilang. Dia punya keinginan untuk percaya Yesus saja sebenarnya itu udah luar biasa. Gitu ya. Silakan Azumane. Boleh kedengaran, Kak? Ada. Silakan. Ya, oke. Jadi, aku Kristen dari kecil, memang dari lahir Kristen, tapi ya karena banyak pergumulan, banyak masalah, akhirnya baru beberapa bulan ini berjalan sama Tuhan. Lagi belajar mau mengenal pribadi Tuhan, karakter Tuhan, dan aku baru mau belajar puasa gitu, tapi nggak tahu mau mulainya dari mana. Tentang puasa ini kayak gimana gitu, Kak. Ya, puasa ya. Tuhan Yesus berbicara tentang hal berpuasa. Jadi hal berpuasa Tuhan Yesus memperingatkan kita begini. Kalau kita berpuasa itu cuci mukamu, minyakilah rambutmu biar orang nggak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Tapi gini, Zuman Mane ya, kamu harus tahu dulu esensi puasa itu untuk apa. Puasa itu bukan tentang menunda makan. Tapi puasa itu adalah ekspresi merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyangkal kedagingan kita. Jadi ingat, berpuasa kamu tunda makan tapi tetap berdosa, berbuat dosa, nggak gunanya. Kamu berpuasa tapi kamu tetap mengikuti hawa nafsumu, nggak berguna itu. Kamu berpuasa nggak makan, tapi kamu masih tetap tidak membatasi diri pada apa yang kamu suka. Yang kamu diperhamba olehnya, nggak berguna itu. Misalnya kamu suka banget apa jalan-jalan, traveling. Kamu puasa, tapi kamu tetap traveling. Nggak berguna itu. Karena tujuan berpuasa adalah merendahkan diri, menyangkali hal-hal yang duniawi untuk mendekatkan kamu kepada yang ilahi. Itu dulu tujuan puasa itu. Nah, lalu bagaimana cara berpuasa? Ya, ada banyak pola. Ada polanya si Musa, ada polanya si Tuhan Yesus, ada polanya si Daniel, ada polanya Daud. Esther juga ada. Tapi yang lebih terkenal itu adalah polanya Nabi Daniel. Bagaimana caranya Elia berpuasa menurut polanya Nabi Daniel? Biasanya tidak makan makanan raja. Jadi misalnya produk-produk susu dan turunannya, produk-produk hewan itu nggak dimakan. Cuma seperti vegetarian lah gitu. Ya, itu mulai kosongin perut dari jam 10 malam sampai besok jam 3 sore nggak boleh makan. Nah, gitu. Ya, kamu lakukan itu beberapa hari yang kamu mau lakukan. Jadi itu, nggak ada waktunya harus sekian hari itu nggak ada. Karena kapan kamu mau merendahkan diri, silahkan lakukan berpuasa. Sebagai tanda kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, oke.
Iya, semangat God ya. bless you. Yo, Tuhan berkati. Sabar ya kalian ya. Ini hampir 100 orang mau naik buat tanya. Saya kan bukan robot. Jadi, maaflah. Seandainya dia bisa maju ya. Silakan Kevin. Halo Kak. Ya, silakan. Halo Kak, ini gua ingin bertanya Kak. Oke. Kak, ini gini. Aku hanya ingin bertanya kayak gini Kak. Kalau kita contohnya kita berbuat baik Kak, berbuat baik tapi tidak mempercayai Kristus. Tapi kita sering berbagi berkat, sering membuat seperti orang yang baik, tapi kita tidak mempercayai Kristus gitu Kak. Apa kita diselamatkan atau gimana Kak? Tidak. Boleh tahu jawabannya karena apa tuh Kak? Kalau misalnya kamu punya anak, ya kan? Kamu punya anak, terus anakmu nih nggak mau ngakui kau sebagai bapaknya. Nggak bapakku tuh si Kevin itu. Nggak kenal aku sama si Kevin itu. Tapi anakmu itu baik sama orang. Nah, berguna nggak perbuatan baik anakmu itu samamu? Tidak juga Kak. Karena apa? Karena tidak mengakui. Orang yang tidak mengakui Bapa di dalam Yesus, sekalipun banyak berbuat baik, itu tidak berguna bagi Bapa. Enggak berguna. Karena dia tidak mengakui Bapa. Kau buat baik sama orang, tapi kamu tidak menghargai aku, kamu tidak mengakui aku sebagai Allahmu, apakah gunanya perbuatan baik dia itu sama aku? Kalau misalnya dia berbuat baik, anakmu itu berbuat baik, apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu sebagai bapak anakmu itu? Enggak. Kenapa? Karena kamu nggak diakui anakmu. Oh, si Kevin itu ya baik sekali ya. Orang nggak akan ngomong begitu. Hebat ya si Kevin itu ya, anaknya baik ya. Enggak, orang nggak akan ngomong begitu. Kenapa? Karena anakmu nggak ngakui kau. Nah, ketika dia berbuat baik, dia tidak mengakui Allah Sang Bapa, perbuatan baiknya itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa. Sedangkan itu hanya bagi dirinya sendiri. Tidak ada relasi kepada Bapa. Maka itu nggak berguna bagi Bapa. Jadi kau berbuat baik sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak punya relasi dan hubungan dengan Sang Bapa melalui Kristus, tidak berguna. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang Farisi itu kurang taat apa? Semua mereka lakukan. Tapi apakah itu diperhitungkan Kristus? No. Itu nggak berguna. Kalau kamu tidak punya relasi dengan Allah yang benar. Gitu. Berarti Itu Kak, berarti untuk mempercayai Kristus ini harus lewat baptis gitu ya Kak? Atau hanya mempercayainya saja dan mengakui saja? saya Markus 16 ayat 15. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Ya percaya itu yang mau dibaptis. Masa percaya tapi nggak mau dibaptis, yang ngawur. Oh, berarti harus dengan perbuatannya juga ya Kak ya berarti? Iya, perbuatannya kan bukti. Oh, baik-baik Kak. Oke, terima kasih Kak Elia untuk waktunya. God bless you ya. Oke. Ya, silakan. Logika. Tap-tap layar Iya, ya, teman-teman ya. Tap-tap layar. Silakan. halo. Malam. Malam, silakan. Ya, saya mau menanyakan permasalahan persepuluhan ya. Jadi untuk Elia sendiri, bagaimana menanggapi dalam
hal persepuluhan itu eh, tanggapannya itu bagaimana? Karena ini kesaksian dari teman saya sendiri, dia ke gereja dan didoktrin oleh pendetanya tentang persepuluhan, dan itu menjadikan kewajiban, dan didoktrin dengan teori kemakmuran yang bahwasannya jika Anda memberikan persepuluhan maka akan diberikan berbagai kali lipat, sehingga akhirnya ya dia memberikan persepuluhan tetapi hidupnya ya luntang lantung, utang sana ke sini gitu, tetapi dia ya tetap rajin gitu memberikan persepuluhan gitu. Ya, ya. Oke, kamu tanya tentang persepuluhan ya. Maksudnya begini, sebenarnya prinsipnya itu adalah tentang, bentar ya saya lihat dulu ya. Prinsipnya itu adalah tentang kerelaan hati sebenarnya. Ya, bentar ya. Jadi dalam 2 Korintus 9 ayat 7 itu kita berbicara tentang kerelaan hati, brother. Bisa nggak sih kita kasih persepuluhan? Bisa nggak sih nggak kasih persepuluhan? Saya tuh nggak larang orang kasih persepuluhan. Silahkan berikan. Kalau kamu memberi persepuluhan sebagai syukurmu kepada Allah, silahkan. Yang tidak memberi 10%, ya jangan menghina yang beri. Tapi yang memberi, jangan menghakimi yang tidak memberi. Karena pemberian itu, hendaklah kamu dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Jadi kamu harus beri menurut kerelaan hatimu. Berapa yang rela hatimu berikan sebagai syukurmu, berikanlah itu ke hadapan Allah. Jangan karena paksaan, kata Rasul Paulus. Atau bukan karena dengan sungguh-sungguh. Tapi berikan menurut kerelaan hatimu. Jadi kalau ada orang memberikannya sekian persen, ya silakan, nggak masalah. Nggak ada paksaan. Moral kita kepada Allah nggak diukur dari 10%. Diukur dari apa? Ketulusan hati. Makanya dalam Roma 12, persembahan kita adalah hidup kita. Bukan yang lain-lain. Gitu. Ya? Mengerti? Ya, cuman kalau untuk di dalam persepuluhan tidak terlepas semua gereja, saya tidak tahu gitu ya. Yang saya tahu adalah mengenai di gereja yang teman saya ini, 10% itu adalah bukan dari kerelaan hati, melainkan 10% dari penghasilanmu selama sebulan. Ya itu nggak ini sebenarnya ya, nggak terlalu. Kalau 10% dari penghasilannya sebulan dan dia rela memberikan itu, ya nggak apa-apa, bro. Tapi kalau dia keberatan karena mungkin ada kebutuhan, ada yang lebih membutuhkan, ya silahkan aja, gitu loh. Jadi bukan tentang angka, tapi tentang pemberian hati. Syukur kita kepada Allah. Karena memberi persembahan itu sebagai ekspresi syukur, bukan karena kita berbuat apa, kita berikan ini buat Tuhan agar Tuhan itu baik sama kita. Wow, siapa kamu? Gitu loh. Itu sebagai syukur kita, ekspresi syukur. Gitu ya? Oke, itu aja. Terima kasih ya. Ya. Silakan. Topeng. Oke Kak Elias, selamat malam dan shalom. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Kak Elias, aku juga Protestan.
Di sini cuma aku mau minta doa buat papa dan mama yang sementara di kampung. Kebetulan saya kan di rantau, saya sementara proses kuliah, dan jujur saya belum terlalu siap gitu. Kak Eli bisa buat doa nggak untuk malam ini kepada saya dan orang tua saya? Simpel aja, nggak perlu sebut nama kok. Terima kasih Kak. Iya, saya tidak akan berdoa di publik begini. Saya nggak suka berdoa di publik tuh. Saya berdoa tuh harus sendiri. Jadi kalau kamu mau ada sesuatu didoakan, kamu chat saya, DM saya nanti. Kamu saya follow aja dulu, biar nanti masuk chatnya sama saya. Oh, siap Kak, siap Kak. Makasih Kak Elia. Pokok doamu ke saya, nanti saya doain. Saya nggak suka Siap Kak. soalnya doa di layar Siap tuh. Kak. Oke, Siap itu Kak. ya. Iya, makasih. Iya Kak, maaf Kak. Oke, ya. Gitu ya. Jadi saya bukan sombong ya, tapi saya nggak mau doa tuh, saya nggak mau dilihat orang tuh, saya nggak mau doa tuh, saya nggak mau. Tapi kalau kalian punya pokok doa ya, boleh kirim ke saya, nanti saya bantu doakan secara pribadi. Kalau saya doa tuh lama. Lama tuh bukan bertele-tele ya, tapi bertele-tele itu kan janganlah bertele-tele. Kata aslinya di situ sebenarnya bermakna jangan berulang-ulang. Bukan karena lama lalu bertele-tele, bukan. Ya. Gitu. Lama ya, sabar ya. Oke. Silakan kucing abu. Halo Kak, Ya, silakan. jadi saya mau tanya tentang ini kan ada Abraham sama Hawa kan yang jadi manusia pertama kan Kak? Kok Abraham sih? Kamu orang Kristen. Abraham, Adam, sorry. Hmm. Terus? Nah terus mereka kan punya anak nih ceritanya. Nah bagaimana ceritanya mereka kayak ya punya anak? Misalkan kita saya pakai logika aja deh. Kalau misalkan punya anak terus kenapa bisa jadi rame kayak gitu Kak? Kalau pakai logika dasar saya berarti kayak apakah mereka incest atau gimana Kak? Ya, incest. Oh jadi dari dulu sebenarnya kita incest gitu ya? Iya, incest. Incest itu dilarang. Itu sejak zaman Taurat. Oh begitu. Oke Kak, itu aja sih Kak yang mau ditanya Kak. Oke, siap. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya, tap-tap layar ya. Silakan Kaguya. Halo, Kaguya. Malam, Shalom. Ya, silakan, Shalom. Ya, Elia mau tanya tanggapannya Elia untuk teman-teman kita yang ya maaf misalnya di gereja yang ya mau bilang sesat sih. Jaringan kamu bermasalah ya. Incest itu apa? Incest itu adalah perkawinan sedarah, teman-teman, ya. Perkawinan sedarah itu incest. Ya. Ya, silakan 3N. Ya, salam Bang Elia. Ya, Shalom. Pertanyaannya gini Bang, Lagi di mana kau? Kok ada suara blender? blender kipas angin nggak? Oh ya, agak matikanlah dulu. Agak ini soalnya.
Oke, oke. Nah, kepanasan kau kan 5 menit kan. Nah, silakan. Menghujat Roh Kudus itu kalau dapat diartikan itu seperti apa dia, Bang? Maksudnya apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita atau belum gitu? Makasih. Ulun tonton videoku ya. Belum, Tentang belum, hujat. belum. Belum. Ya, jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Kalau kita lihat di dalam konteks itu kan Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizat pengusiran setan. Nah, dan ada orang-orang Farisi yang melihat dia. Jadi orang-orang itu datang ke Galilea untuk melihat Yesus melakukan mukjizat. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menyaksikan dia. Nah, Roh Kudus, ingat ya, ini kata kuncinya. Roh Kudus itu memberi pengertian di dalam hati orang Farisi. Ingat, Roh Kudus memberi pengertian di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui perbuatannya yang ajaib dengan mengusir setan. Tapi orang Farisi itu malah mengucapkan sesuatu yang menyangkali kesaksian Roh Kudus dalam hatinya dengan berkata, menggunakan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Dan orang Kristen itu tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus. Karena Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa, itu untuk menginjili, mengajak, memanggil semua orang. Dia bisa menggunakan saya, dia mau bisa menggunakan kamu, bisa menggunakan kita melalui penginjilan. Roh Kudus itu enggak suara dari langit gimana gitu, enggak. Dia menggunakan manusia untuk berkarya di dalam hikmatnya. Makanya ayat Alkitab berkata, tak satu pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus sampai mati. Dengan menolak Yesus sampai mati, maka dia mendukakan Roh Kudus itu secara kekal. Karena dia menolak untuk menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berduka selama-lamanya. Ketika Roh Kudus itu berduka selama-lamanya terhadap dia, maka dia menghujat roh itu. Karena tidak menerima kesaksian roh itu. Itu maksudnya kalau dilihat berdasarkan konteksnya. Dan orang Kristen, aduh ya Tuhan, apakah saya udah hujat Roh Kudus ya Tuhan? Aduh takut kali saya. Nah, orang-orang yang begitu sebenarnya sedang tidak menghujat Roh Kudus. Karena kalau dia ketakutan, kalau dia takut bahwa ia berdosa dan dia minta ampun sama Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi selama kamu masih mau datang kepada Tuhan mengaku dosamu, ya, dengan tulus dan ikhlas, itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kata Yesus akan datang ke dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Jadi selama kita sadar akan dosa kita dan kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita belum menghujat Roh Kudus. Gitu, ya. Satu lagi boleh, Bang? Ya. Masih jadi pergumulan lah gitu karena nggak paham gitu kan. Satu lagi kayak gini, kan ada beberapa pendeta juga mengatakan bahwa tidak semua pendeta juga nanti bisa masuk surga gitu kan. Betul. Jadi
eh, kepercayaan aku gitu pribadi gitu kan, di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita sudah dimateraikan gitu dengan Roh Kudus gitu kan. Jadi bagaimana halnya dengan pendeta yang tidak selamat nantinya gitu? Apakah Roh Kudus itu bisa keluar masuk gitu? Hmm. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang tertolak? Ya, bakal banyak pendeta-pendeta yang tertolak. Dan banyak orang yang tertolak, mengaku Kristen tapi tertolak. Dan semoga kita tidak menjadi bagian daripadanya ya. Amin. Tapi kenapa mereka ditolak? Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa itu apa? Melaksanakan kasih itu. Jadi bukan yang bermujizat, bukannya yang menyembuhkan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, ibadah di mana-mana, ndak. Makanya orang Kristen jangan gila mujizat. Ya, bukan begitu yang Tuhan selamatkan. Yang Tuhan selamatkan yang apa? Yang berbuah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal diam di dalam aku dan firmanku, maka kamu akan berbuah lebat. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang pengusahanya, dipotong ke dalam api. Jadi ketika kita tidak berbuah, kita tidak melayani Tuhan, kita tidak melakukan perbuatan kasih, maka Bapa akan membuang kita ke dalam api. Karena kalau kita beriman kepada Allah yang adalah kasih, tapi kita tidak punya kasih, artinya kita tidak pernah beriman. Dia mengaku percaya, dia mengaku beriman, tetapi tidak melakukan perintah Allah untuk mengasihi semua orang. Artinya dia tidak beriman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Rasul Yakobus. Ya, sama seperti orang begini, aku sudah sembuh, tapi suaraku masih serak. Artinya aku belum sembuh. Nah, dia mengaku beriman, dia mengaku percaya, tetapi tidak ada buah-buah kepercayaannya. Artinya dia belum percaya. Nah, jadi pendeta sekalipun dia pendeta besar di gereja, wah gitu ya, tapi dia malah melakukan kejahatan, nipu orang ya, mengambil mamon dari jemaat-jemaatnya dan lain semuanya. Tidak ada kasih dalam hidupnya, dia pun ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu pembuat kejahatan. Gitu. Berarti kalau berpikir gini salah nggak gitu Bang? Ibaratnya bahwa bukan otomatis di saat kamu percaya Yesus adalah Tuhan, di saat itu kamu dimateraikan gitu. Kamu dimateraikan, tapi kamu betulan dimateraikan atau enggak? Kan dari buah-buahmu kelihatan. Kamu orang yang termeterai atau enggak? Orang yang termeterai Roh Kudus pasti suka kekudusan. Maka orang yang mengaku dimeteraikan Roh Kudus tapi mulutnya penuh sumpah serapah, mulutnya penuh hujat, mulutnya penuh fitnah, mulutnya penuh caci maki, mulutnya penuh penghakiman. Roh apa itu? Jangan-jangan roh kardus. Kan gitu. Jadi dari buahnya lah kita dikenal. Gitu ya. Oke Bang, makasih. Salam. Salam.
Gitu ya teman-teman ya. Saya pun kayak saya nih, suara saya masih serak, suara saya belum ada. Saya mengaku saya sembuh, tapi suara saya masih serak, artinya saya belum sembuh. Gitu. Silakan Switan. Halo Switan. Hai, Lagi di mana kok Pak? malam. Hai, Halo Pak. salam. Hmm. Mau tanya, ah, yang mengajarkan ah, semayang Bapa kami yang di surga itu adalah siapa yang mengajarkan? Yesus. Ya, Yesus. Ya, itu dari manakah Yesus dapat itu? Ya, Yesus mengajarkan itu. Bapak di mana sih kok mantul? Jangan Ya, di mantul. aja ya itu ajaran sembahyang yang Bapa kami yang di surga itu kan ada mengatakan bahwa kerajaan Tuhan di surga. Hmm. Bagaimana itu? Iya, Bapak kami yang di surga. Apa yang mau Mengapa Bapak tanya? Yesus? Yang mau Bapak tanya apa? Itu aja. Ya, saya mau tanyakan mengapa Yesus berkatakan macam itulah. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Oke. Mute ya. Mantul. Itu ke kamar mandi itu di mana? Ya. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus yang adalah firman-Nya Bapa mengajarkan murid-murid untuk berdoa yang benar kepada Bapa. Gitu loh Pak. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu. Ya, Bapa kita itu yang harus dimuliakan. Dan Tuhan Yesus memuliakan Bapanya. Begitu. Ada lagi? Halo? Buka mikrofon. Bermaksud itu kerajaan Bapa akan datang ke bumi lah. Iya, kerajaan Allah itu sistem dari Allah. Dan itu Ya, dibawa oleh Yesus. ya. Yang pentingnya yang memerintah bumi ini nanti adalah kerajaan Tuhan. Bagaimana? Paham? Yang bermaksud itu yang memerintah dunia ini di pengakhiran yang memerintah bumi ini kerajaan Tuhan yang ada di surga. Yang memerintah bumi ini adalah Yesus. Matius 28 ayat 18. Karena segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasa, kepenguasaan itu telah diberikan kepada firman.
Diberikan oleh siapa? Diberikan Sang Bapa. Jadi yang memerintah itu siapa? Ya Kristus, Yesus Tuhan kita. Dialah yang memerintah, yang telah Allah Oh ya. Yang jadi Yesus lah yang menjadi raja akan memerintah dunia ini. betul. Jadi persoalan saya sifat oke. Macam contoh lah macam saya kan ada bapak. Oke. Saya ada bapak. Contoh kalau segala permasalahan lah, contoh lah yang berkuasa lagi kan bapak saya. Kalau saya bermasalah, saya meminta tolong ke apa ke sifat itulah saya yang persamakan dari kerajaan Tuhan. Yesus sama bapaknya. Terus silakan Lexias. Halo Kak, jadi mau nanya Kak tentang gulungan kertas yang bisa menghapus dosa di Katolik. Kak, itu kayak mana caranya? Kayak mana sih Kak? Tentang gulungan kertas yang bisa menghapus dosa dalam Katolik Kak. Itu kenapa bisa terjadi Kak? Kamu tanyalah orang Katolik, jangan tanya saya. Oh Kakak Protestan? Ya, saya Protestan, saya bukan Katolik. Oh, maaf Kak. Izin keluar ya Kak. Oke. Saya tidak punya kuasa jelasin iman orang Katolik. Saya bukan Katolik kok. Tanyalah orang Katolik sana. Aduh, besok ada jadwal lagi. Capek sih. Kok lama ini Bapak ini? Ku hanya membuatmu cinta. Saya Protestan ya teman-teman ya. Saya bukan Katolik. Jadi kalau mau tanya iman Katolik secara spesifik, jangan tanya ke saya. Ya, jangan lupa tap layar ya, selalu ya teman-teman ya. Silakan Angelov. Jun. Ya, selamat malam, shalom, Bang Elia. Silakan. Nggak dengar suara. Silakan. Iya, begini Mbak Elia. Saya mau bertanya, ini juga salah satu menjadi pertanyaan saya. Tadi kan kalau di Kejadian manusia itu penciptaan pertama itu kan penciptaan ke-6 itu kan manusia. Yang jadi pertanyaan saya, manusia
Karena itu Adam dan Hawa. Iya, manusia kan diciptakan itu kan Adam dan Hawa. Terus anak Adam dan Hawa itu kan Kain dan Habel. Terus kita menjadi banyak, itu yang tadi seperti yang tadi Kakak Elia bilang, perkawinan sedarah. Iya, Iya. iya. Yang jadi pertanyaannya saya, di dalam Kejadian itu kan hanya ada anak Adam dan Hawa itu kan Kain dan Habel. Lalu Kain dan Habel itu kan laki-laki, terus yang perempuan mereka bisa kawin sedara itu, yang perempuannya itu dari mana begitu? Coba baca Kejadian 5 ayat 4. Baca dulu. Aduh, itu handphone jangan dikit mana, pegang saja. Letakkan dengan gitu. Iya, sudah. Coba buka Kejadian 5 ayat 4. Itu dibaca. Kejadian 5. Ya, sebentar. Kejadian 5 ayat 4. 4. Oh iya. Silakan Ibu. Iya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi anak laki-laki dan perempuan. Umur Adam setelah Berarti ada memperanakan nggak anak Set perempuannya? 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ada nggak anak? Iya Kak, iya ada. Lalu Kain pergi ke kota. Tidak, sudah. Oke Kak, iya. Oke. Udah ya? Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam juga memperanakan anak perempuan. Oke Kak, terima kasih Kak. Masalahnya gini, kenapa perempuan Adam itu tidak ditulis? Karena pola penulisan Alkitab itu bukan matrilineal, tetapi patrilineal. Nama laki-lakinya aja yang ditulis. Makanya silsilah Yesus dalam Matius itu cuma nama laki-laki ditulis sampai ke Adam. Banyak anak si Adam itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Karena budaya Yahudi itu menulis silsilah mereka itu dari jalur laki-laki. Nah, jalur perempuan tidak ditulis, kecuali Yesus ya dari jalur Maria itu ditulis. Tapi itu pun yang ditulis itu dari laki-laki semua. Gitu loh. Silakan Kak. Malam Kak. Malam. Ini saya tanyakan itu kan Tritunggal itu Allah, Yesus, Roh Kudus. Ini yang saya tanyakan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus itu beda nggak yang di pengertiannya dengan malaikat yang di surga gitu? Mohon penjelasannya Kak. Malaikat itu kan pesuruhnya Allah. Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Beda dong. Yesus mengutus malaikat. Kalau boleh tahu penjelasannya gimana itu, bedanya gimana gitu Kak? Malaikat itu suruhannya Allah, ciptaan bro. Kalau Roh Kudus itu bukan ciptaan, itu rohnya Bapa sendiri. Dan itu pencipta. Iya, beda. Oke baik Kak, itu aja sih yang saya mau tanyakan. Makasih. Oke, ya. Jadi beda ya. Roh Kudus itu bukan malaikat.
Silakan Surya. Shalom. Ya, salam. Kak, mau nanya, kenapa di gereja ada yang baptis percik, ada yang baptis selam? Dan kalau sudah dibaptis percik, apakah boleh dibaptis selam lagi? Itu aja, Kak. Semua kembali kepada pengertian orang itu tentang baptisan yang dia terima secara pribadi. Ada orang dibaptis kecil, tapi dia merasa aku belum dibaptis. Sehingga dia merasa, aduh aku ini belum dibaptis, aku harus dibaptis lagi. Dengan pengetahuan yang dia punya. Itu boleh. Tapi kalau dia sudah pernah dibaptis kecil misalnya, lalu dia bilang, aku sudah percaya Yesus dengan baptisan yang kuterima. Silahkan. Karena yang menyelamatkan dia adalah imannya. Baptisan itu adalah tanda dia beriman. Ya, jadi nggak masalah. Di dalam Didake 7, baptisan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa dengan selam, bisa dengan percik, bisa dengan tuang. Sama-sama sah sebenarnya, hanya saja di dalam satu forma, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. Ya. Surya, buka mikrofonnya Pak. Iya, maksudnya baptis percik dan baptis selam, Kak. Nggak masalah, itu sama-sama sah. Oh, soalnya ada yang udah dibaptis percik tapi dianggap tidak sah, harus dibaptis ulang dengan baptis selam katanya. Itu kan dogma mereka, doktrin mereka. Semua kembali kepada diri masing-masing. Dia menghayati baptisan itu seperti apa. Itu aja sebenarnya. Bukan saya yang menilai imanmu. Kamu yang tahu imanmu bagaimana. Bukan saya yang bilang baptisanmu sah tidak sah. Kamu yang tahu itu. Baptisanmu itu sah atau tidak sah. Gitu. Terima kasih ya, Kak. Ya. Oke. Jadi mungkin begitu dulu ya teman-teman. Ada 97 orang di bawah yang mau naik. 97 orang. Makin malam makin banyak. Nggak bisa diladeni satu-satu. Karena saya besok harus bertemu dengan beberapa apologet juga. Kita ada pertemuan untuk pelayanan ya. Jadi saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah tap-tap layar juga udah support saya. Buat semua orang lah ya, terima kasih banyak. Saya hanya mau katakan begini teman-teman. Mempercayai Yesus itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah kasih karunia. Jadi ketika kamu mau percaya kepada kasih karunia, kamu mengambil bagian di dalam kasih yang adalah karunia itu. Jadi kalau kamu sekarang sedang bingung, saya gimana Tuhan saya, gimana Yesus saya itu. Jangan pernah kebingungan karena semuanya sudah diselesai. Semua sudah dijawab. Tapi tetaplah tekun di dalam imanmu itu agar kamu memperoleh kemenanganmu. Ya, saya tolong bantu doa dari kalian untuk kesehatan saya ini, tenggorokan saya masuk angin. Jadi agak serak dia ya. Saya sering itu pulang malam, kalau pelayanan itu pulang malam. Saya kalau pergi pun siang kan, saya kan kalau naik Grab itu kan saya nggak mau yang mobil, lama soalnya. Ya saya pakai yang motor itu dan anginnya kan buang kencang-kencang ya, jadi dia kena gitu. Tapi saya percaya di dalam penderitaan ini bukan untuk perjuangan daging kita, tapi untuk perjuangan pemberitaan firman Allah. Meskipun kita mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itulah kebanggaan kita sebagai syukur, bukan beban kita kepada Allah di dalam pelayanan. Jadi layanilah Allah bukan karena pelayanan itu sebagai beban, tapi pelayanan itu sebagai syukur atas kasih karunia yang telah kamu terima dari Allah. Orang-orang yang tidak meresponi panggilan Allah adalah orang-orang yang akan mati di dalam kengerian kekal untuk selama-lamanya. Jadi selalu percaya, selalu optimis di dalam Tuhan.
Agar Tuhan selalu menyertai langkah kakimu. Ya, Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus yang mengasihani kita selalu. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Amin.